أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ayol ikhwah, kita pada pagi hari ini kembali mengadakan daurah dari grup WhatsApp ya, yang disebut dengan grup WA Al-Fawaid. Ini adalah merupakan daurah yang ke-19, di mana yang kita bahas adalah materi-materi yang telah kita sampaikan di daurah. Materi-materi yang telah lewat. Dimana tujuan daripada daurah ini adalah yaitu memurajaah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan di dalam grup tersebut. Mungkin bagi antum yang belum tahu grupnya, nanti akan diperkenalkan oleh MC. Kalau mau bergabung ya silahkan. Di mana materi kali ini adalah yaitu membahas kitab yang telah selesai kita bahas, yaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kaidah-kaidah fikih yang besar. Di mana kaidah fikih yang besar adalah merupakan kaidah fikih yang disepakati oleh seluruh ulama. Dan itu ada 5 kaidah besar. Dan kita akan bahas satu persatu. Karena waktunya juga sangat sempit ya. Kita tidak akan membahas secara panjang lebar. Tapi ru'usul masail aja untuk kembali mengingat kaidah-kaidah tersebut yang telah disampaikan. Sebelumnya kita akan membahas yaitu tentang kaidah fikih itu apa sih? Bagi yang punya bukunya silahkan dibuka di nomor 2, di halaman 2. Kaidah fikih itu pada hakikatnya adalah ungkapan-ungkapan fikih yang terpusat pada bagaimana memahami fikih Islam. Dan ini mencakup ibadah, muamalah, hukum, dan yang lainnya. Jadi ini kaidah fikih. Beda dengan usul fikih, Pak. Kalau usul fikih membahas tentang kaidah-kaidah pokoknya. Misalnya pada asalnya perintah hukumnya wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari wajib ke sunnah. Pada asalnya perintah itu haram. Sampai ada dalil yang memalingkan dari haram kepada makruh misalnya. Usul fikih membahas tentang bentuk-bentuk lafaz. Ada lafaz yang sifatnya umum, ada yang khusus, adalah mutlak, ada muqayyad dan yang lainnya. Adapun kalau kaidah fikih, bedanya dengan usul fikih apa? Kalau kaidah fikih itu lebih menitik beratkan pada masalah-masalah fikih. Ya. Jadi ada masalah-masalah fikih yang kalau kita perhatikan sebetulnya sama dan masuk dalam sebuah kaidah. Makanya para ulama membuatlah kaidah, namanya kaidah apa? Fikih. Iya. Apa pentingnya belajar kaidah fikih, Pak? Kaidah fikih itu punya keistimewaan, Pak. Apa yang pertama? Ringkas tapi maknanya luas. Kaidah fikih itu ringkas tapi maknanya apa? Luas sekali. Contoh misalnya kaidah ad-darar wa la darar wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Maka ini kaidah kalau kita perhatikan kalimatnya ringkas. Tapi kalau kita praktekkan semua yang sifatnya mudarat dilarang dalam Islam.
Iya. Demikian pula kaidah misalnya para ulama menyebutkan ya al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu disesuaikan dengan maksud tujuannya apa, niatnya apa. Dan itu Masya Allah permasalahan yang sangat banyak sekali, ya tak terhitung jumlahnya. Yang kedua, sangat membantu untuk menghafal dan menguasai masalah-masalah fikih yang sangat banyak, Mbak. Karena kan masalah fikih itu banyak banget, Pak. Untuk menghafal seluruhnya puyeng. Ya nggak mungkin. Nah dengan kita menguasai kaidahnya, kita akan sangat mudah sekali untuk apa? Memahami yang sejenis. Dengan tahu, yang penting kita tahu kaidahnya ini. Oh, kaidahnya al-masyaqqah tajlibut taisir. Kemudahan mendatangkan kesulitan mendatangkan kemudahan. Iya. Yang ketiga, sangat dibutuhkan buat siapa? Buat orang-orang yang mempunyai kedudukan untuk berfatwa atau qadhi. Apalagi dia di zaman ini misalnya seorang ustadz yang butuh punya kemampuan untuk bisa menjawab banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Nah, dengan menguasai kaidah fikihnya, insya Allah sangat memudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Iya. Nah, seperti misalnya ada seorang ibu, Ustadz, saya tidak bisa sholat dalam keadaan ya duduk, tidak pula berbaring, tidak pula apa berdiri. Saya bisanya apa duduk apa di kursi misalnya. Gimana nih Ustadz? Gampang, kita masukkan pada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kaidah masukkan ke situ. Ya. Yang kelima, membantu untuk menghubungkan masalah-masalah fikih dengan bab-bab yang sangat banyak dalam satu tema. Karena temanya, kalau kita perhatikan masalah fikih banyak tersebut, ternyata temanya sama misalnya. Temanya yang berhubungan dengan masalah mudharat. Atau misalnya yang satu lagi temanya yang berhubungan dengan masalah niat. Yang satu lagi ya temanya berhubungan dengan masalah apa? Taklif dan yang lainnya. Yang keenam, kaidah fikih ini bersifat umum, tidak khusus. Kalau khusus itu namanya dhabit, batasan. Kalau kaidah itu lebih umum, Pak, general. Yang ketujuh, kaidah fikih sangat berhubungan erat dengan ilmu usul fikih juga. Iya. Baik, kita akan membahas kaidah yang pertama dari kaidah fikih, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Al-umur artinya perkara, urusan. Bimaqasidiha artinya dengan sesuai dengan maksud tujuan. Iya. Maksudnya apa? Bahwa segala masalah perkara itu disesuaikan dengan niatnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda apa? Innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu bin niyat. Nah, kaidah ini berhubungan dengan apa, Pak? Berhubungan dengan amal perbuatan manusia. Amal perbuatan apa? Manusia. Perbuatan yang mana? Perbuatan anggota badan. Kalau perbuatan hati tidak butuh niat. Yang butuh niat perbuatan apa? Perbuatan anggota badan. Itu yang membutuhkan niat. Iya. Dan yang melakukannya siapa? Mukallaf. Siapa mukallaf? Disebut mukallaf itu balik dan berakal. Oke, berarti orang yang sudah dibebani dengan syariat adalah yang sudah balik dan berakal. Nah, orang balik berakal ini disebut mukallaf. Disebut apa? Mukallaf. Ya.
Dan perbuatan mereka berupa ucapan ataupun perbuatan berbeda hasil dan hukumnya secara syariat sesuai dengan perbedaan maksud, tujuan, dan niatnya. Contoh misalnya kalau antum minum air nih, tapi niat antum mau mabuk-mabukan. Ya antum pengen mau mabuk dikiranya ini arak, padahal air biasa. Pas minum, loh kok air biasa? Dosa apa enggak? Padahal yang diminum air biasa loh Pak. Kita katakan tetap berdosa. Dari mana? Karena niatnya, tujuannya. Atau sebaliknya ada orang kehausan, aduh cari-cari minum, ada yang minum, nggak tahu kalau itu situ arak. Pas minum, glek, mabok. Berdosa nggak Pak? Nggak berdosa. Kenapa? Nggak ada niat dia untuk minum arak. Iya. Nah, ini namanya, jadi perbuatan manusia itu disesuaikan dengan apa? Tujuan. Antum beli apa pisau. Tujuannya apa? Niatnya apa? Disesuaikan dengan niat. Ya. Apakah antum akan dapat dosa atau antum dapat pahala? Itu disesuaikan dengan apa? Niat akal Islam. Dalil daripada kaidah ini hadis yang sangat masyhur. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu dihukumi dengan apa? Niat. Ya. Sah atau tidaknya ya dengan niat. Dapat pahala atau dapat dosanya ya dengan niat. Ya. Demikian pula Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah bersabda, "Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha." Tidaklah engkau berinfak dengan sebuah infak yang kamu harapkan padanya wajah Allah, kecuali kamu diberikan pahala padanya, sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Iya. Artinya kalau kamu menyuapi istri dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, jadi bernilai apa? Sedekah. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Innama yub'atsun nasu 'ala niyatihim." Sesungguhnya manusia itu nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Bayangkan ya, di hari kiamat itu kita dibangkitkan dari alam kubur sesuai dengan apa? Niat kita. Ya. Makanya kata sebagian ulama, kata Ibnu Qayyim, kenapa penduduk api neraka itu Pak kekal, orang kafir kekal selama-lamanya dalam api neraka? Mereka kekal karena niat. Loh kok karena niat? Maksudnya gimana? Karena waktu di dunia mereka tidak ada niat untuk beriman. Mereka berniat akan kafir selama-lamanya. Maka Allah pun hukumi mereka dengan niat-niat mereka. Iya. Kemudian ya, al-a'mal bin niat al-maqasid mu'tabarah fil ibadah wal 'adah. Ada cabang-cabang daripada kaidah ini. Di antaranya yaitu al-maqasid mu'tabarah fil ibadah wal 'adah. Bahwasannya maksud seseorang itu diperhitungkan dalam masalah ibadah maupun adah kebiasaan. Dalam masalah apa? Ibadah maupun apa? Kebiasaannya. Ibadah contohnya apa Pak? Sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Kebiasaan contohnya apa Pak? Mandi. Mandi pagi, antum punya kebiasaan mandi pagi, mandi sore. Apalagi? Berpakaian. Apalagi? Makan, minum, tidur, kawin. Iya, itu masuk dalam apa? Kebiasaan. Iya. Nah, niat itu sangat berpengaruh kepada itu semua. Ibadah dan kebiasaan. Contoh misalnya kebiasaan kita makan dan minum. Kalau kita makan hanya sebatas karena lapar, udah selesai makan, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita makan tujuannya supaya kita memenuhi hak tubuh kita,
maka dapat apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ternyata kebiasaan itu ya sesuatu yang tidak mungkin kewajiban sempurna kecuali dengan melakukan kebiasaan tersebut. Seperti masalah pakaian. Pakaian itu kan kebiasaan, Mbak. Tapi kebiasaan yang namanya pakaian itu adalah wasilah untuk menutup apa? Aurat. Dan menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Maka memakai pakaian hukumnya apa? Jadi wajib. Itu nanti masuk dalam kaidah cabang, nanti insya Allah akan disebutkan. Ya. Demikian pula gosok gigi, kebiasaan bukan, Mbak? Kebiasaan, adat. Pokoknya yang sifatnya kebiasaan kita sehari-hari itu masuknya dalam adat. Beda dengan masalah yang sifatnya ibadah yang tujuannya memang untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dua-dua perkara ini sangat membutuhkan niat. Ya. Ikhwatul Islam. Kemudian di halaman ke-6. Silakan di halaman ke-6. Tempat niat. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan kesepakatan para ulama seluruhnya bahwa niat itu tempatnya di hati. Tidak cukup hanya sebatas mengucapkan dengan lisan tanpa meniatkan dari hati. Dan tidak disyaratkan harus melafazkan. Bahkan tidak pernah dinukil dari Nabi SAW, tidak pula para sahabat bahwa mereka melafazkan apa? Niat. Tidak dalam hadis yang sahih, tidak pula hadis yang dhaif. Kecuali saat Nabi haji. Ya, demikian pula ketika berkorban. Maka tidak pernah kita mendengar ada hadis Nabi sebelum sholat melafazkan niat, Pak. Misalnya Nabi sebelum sholat mengucapkan nawaitu atau usolli fardhu adzuhri dan yang lainnya. Atau Nabi SAW di malam hari bulan Ramadan dia melafazkan nawaitu sauma godin misalnya dan yang lainnya. Tidak ada satupun riwayat yang sahih. Karena sebetulnya niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan. Kalau antum mengucapkan dengan lisan antum, saya berniat sholat, tapi hati antum mengatakan enggak, maka tetap tidak diterima, tidak dianggap. Karena yang dianggap itu apa yang ada di dalam hati kita, ya akhwal Islam. Kemudian niat ibadah itu ada dua. Fungsi niat ada dua. Fungsi niat ada dua. Yang pertama, membedakan ibadah dari kebiasaan, adat. Bagaimana membedakan mandi junub dengan mandi kebiasaan, Mbak? Dengan apa? Dengan niat. Kalau antum junub, kemudian antum paginya mandi, tapi karena niatnya tidak ada niat mandi junub. Niatnya cuma sebatas mandi memang kebiasaan aja. Antum punya kebiasaan misalnya mandinya sebelum subuh gitu. Akhirnya antum mandi kebiasaan tapi nggak ada niat mandi junub. Sah tidak sholatnya? Pendapat yang sahih tidak sah. Kenapa? Karena dia mandinya tidak ada niat mandi apa? Junub. Iya. Yang kedua membedakan ibadah satu ibadah dengan ibadah lain. Contoh misalnya, ya, untuk membedakan sholat sunnah dengan sholat wajib dengan apa? Ya dengan niat. Tapi ini akhwat Islam biasanya kalau dalam perkara-perkara yang ibadah itu punya macam-macamnya, Pak. Seperti sholat ya. Sholat ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Puasa, puasa wajib, puasa sunnah. Zakat, zakat wajib, zakat sunnah. Tapi kalau ibadah yang memang tidak ada macamnya, cuma satu. Seperti adzan. Adzan itu cuma satu. Maka yang seperti ini kata para ulama tidak membutuhkan niat ta'yin. Cukup niat ikhlas lillahi ta'ala saja. Ya. Kemudian syarat niat. Syarat niat ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama apa? Islam. Maka niat orang kafir sah? Tidak sah.
Maka dari itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau antum kurban, udhiyah. Kurban itu ibadah bukan? Kemudian antum wakilkan untuk menyembelihkan kepada orang Yahudi. Tolong sembelihkan hewan kurban saya. Kamu kan non-muslim tapi baca bismillah. Kita katakan kurbannya nggak sah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena niatnya orang kafir tidak sah. Iya. Yang kedua tamyiz. Apa itu tamyiz? Bisa membedakan. Ya, pendapat yang paling kuat, umur tamyiz itu umur 7 tahun. Ya. Ini syarat sahnya niat, Pak. Namun tentunya bedakan antara syarat sah niat dengan syarat sah ibadah. Kalau dikatakan syarat sah niat, contoh misalnya, anak kecil yang umur 8 tahun, niatnya sah untuk haji, sah. Tapi apakah ibadahnya sah? Tidak sah. Kata Nabi SAW, "Idza hajjas sabi", kalau anak kecil haji, fa'alaihi hajjatun ukhra ba'dama balag. Maka dia wajib haji setelah dia balik. Jadi kalau misalnya umur 8 tahun sudah haji, tapi dia belum balik, hajinya sah, sah. Pahalanya buat siapa? Orang tua. Nah, setelah dia balik, dia wajib haji lagi tidak? Wajib. Ya. Yang ketiga, berilmu tentang apa yang ia niatkan. Artinya hukumnya wajib, apa sunnah gitu. Jangan sampai sholat wajib tapi niatnya sunnah. Salah. Akhirnya menyebabkan sholatnya nggak sah, Pak. Atau sholat sunnah tapi niatnya sholat wajib. Ini sangat berpengaruh kepada keabsahan. Iya. Ikhwatul Islam. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang meniadakan antara niat dan yang diniatkan. Contohnya Pak, murtad dari agama Islam. Iya. Kemudian syarat diterimanya ibadah itu benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Memang, dan di sini ya memang tidak dibahas niat secara secara terperinci. Sebenarnya pembahasan niat itu banyak banget, Pak, ya. Tapi karena tujuannya adalah membahas tentang kaidah-kaidahnya. Baik Bapak sekalian, sekarang cabang kaidah al-umuru bimaqasidiha. Di mana al-umur bimaqasidiha ini kaidah yang besar. Nah, kaidah yang besar ini mempunyai kaidah-kaidah kecil. Cabang daripada kaidah ini. Ya. Apa saja? Yang pertama, al-manwi minal amal imma an yakuna ibadah mahdhah la yaltabis au ibadah ghairu mahdhah. Amal yang diniatkan tidak lepas dari dua keadaan. Amal yang diniatkan tidak lepas dari apa? Dua keadaan. Yang pertama disebut ibadah yang murni atau yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang murni. Apa sih? Yaitu ibadah yang tidak menyerupai atau tidak tercampur dengan adat kebiasaan. Jadi ibadah mahdhah, ibadah murni adalah apa? Ibadah yang tidak tercampur dengan apa? Kebiasaan. Memang murni benar-benar ibadah. Ya. Seperti apa? Salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah murni yang lainnya yang sifatnya mahdhah. Zikir. Ya. Maka kewajiban kita adalah untuk menolak ria, berharap pujian kepada manusia, berharap kehidupan dunia dan yang lainnya. Jangan sampai ibadah yang sifatnya murni ini diharapkan kepada selain Allah. Iya. Yang kedua yaitu ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak murni. Maksudnya gimana sih, Pak?
Yaitu ibadah yang bercampur dengan kebiasaan. Contohnya apa? Zakat. Zakat ibadah yang tidak murni, Pak. Kenapa? Karena berhubungan dengan kebiasaan adat. Contoh misalnya, zakat emas, perak, demikian pula zakat binatang ternak. Itu kan hubungannya dengan kebiasaan kehidupan manusia. Iya. Demikian pula menyembelih hewan kurban. Iya. Ini juga ghairu mahdhah. Maka pada waktu itu harus diniatkan idhofah kepada Allah karena Allah. Iya sama, semuanya tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Iya. Nah, cuma masalahnya fungsinya, Pak? Membedakan ini ibadah murni dengan ibadah yang tidak murni. Fungsinya nanti dalam masalah qiyas, Pak. Kalau ibadah yang sifatnya murni, terkadang kita sulit untuk mengetahui ilatnya. Karena untuk mengkiaskan itu membutuhkan apa? Kita harus tahu ilatnya apa. Beda dengan ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak murni. Itu sangat mudah untuk diketahui ilatnya. Contoh tadi sudah kita sebutkan zakat. Zakat emas. Ilatnya emas apa? Samaniyah. Berarti dikiaskan kepada emas apa? Uang. Karena kan di zaman Nabi ada uang nggak, Pak? Nggak ada uang. Adanya dinar, dirham yang berguna untuk alat transaksi. Maka Nabi SAW mewajibkan zakat kepada dinar dan dirham. Nah, para ulama membahas dinar dan dirham ini ilatnya apa? Samaniyah. Oh, berarti sama dengan uang. Iya. Contoh lagi, ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak murni ya. Yaitu akhul Islam, azani Allah wa yakum. Nabi SAW mewajibkan zakat syair, bur, gandum. Para ulama mengatakan apa ilatnya zakat ini? Makanan pokok. Berarti semua yang sifatnya makanan pokok sama hukumnya dengan apa? Gandum. Zakat fitr. Iya, ternyata ilatnya makanan pokok. Maka dikiaskan kepadanya beras. Kenapa satu ilat? Beda dengan ibadah yang sifatnya mahdhah, Pak, murni, Pak. Kita sering tidak paham dan bahkan Allah tuh tidak memberitahu kepada kita ilatnya, Pak. Contoh, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ada yang tahu ilatnya apa? Tidak ada yang tahu. Kenapa sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4? Ada yang tahu ilatnya? Nggak tahu. Kenapa kita takbiratul ihramnya dengan Allahu Akbar? Kenapa enggak subhanallah? Apa ilatnya? Allahu a'lam. Paham tidak, Pak? Maka yang seperti ini, ibadah yang sifatnya murni ini seringkali kita tidak paham. Itu memang murni ibadah masalahnya, Pak. Iya. Nah, itu dia fungsinya. Kenapa sih para ulama membedakan ada ibadah yang murni atau disebut dengan ibadah mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Ternyata di antara fungsinya itu, Pak. Iya. Kaidah yang kedua, cabang kaidah yang kedua. Al-qurubat allati la labsa fiha la tahtaju ila niyatil idhafah lillahi ta'ala. Taqarrub atau ibadah yang murni ibadah tidak butuh niat idhafah kepada Allah atau mengatakan karena Allah. Karena memang semua ibadah murni untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Yang namanya sholat memang untuk Allah. Ya.
Yang namanya puasa memang untuk Allah. Yang namanya haji memang untuk Allah. Cuma kewajiban kita adalah untuk jangan sampai ria. Jangan sampai mengharapkan kehidupan dunia. Karena itu yang bisa merusak. Yang harusnya memang ibadah itu untuk Allah, sudah otomatis sebetulnya. Tapi gara-gara niat kita mengharapkan dunia, rusak ibadah kita. Enggak dikasih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh beriman kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, mengagungkan Allah. Demikian pula tasbih, tahlil, baca Quran dan sejenisnya. Ini semua ibadah murni untuk Allah, Pak. Iya. Maka cukup kita berniat untuk ibadah saja. Tidak perlu kita katakan usolli lillahi ta'ala, nggak perlu. Atau akra'ul Quran lillahi ta'ala, nggak perlu. Iya. Namun tentunya kita berusaha untuk menghindari tadi, Pak, hal-hal yang bisa membatalkan apa? Amal kita, saudaraku sekalian. Ya. Tapi cabang ibadah yang ketiga. Apa itu al-alfadz idza kanat nususan fi syai'in ghairu mutaraddidin lam tahtaj ila niyati ta'yinil madlul. Ya. Dan sirafiha bi sarahatiha limadluliha. Lafaz-lafaz apabila maknanya menunjukkan kepada sesuatu yang jelas dan tegas. Udah jelas, ya. Maka tidak membutuhkan untuk meniatkan kepada sesuatu tertentu yang lain. Ya. Karena lafaz itu ada yang maknanya satu, Pak. Ada lafaz yang maknanya banyak, paham tidak, Pak? Contoh misalnya dalam bahasa Arab banyak, ya. Yang namanya lafaz, misalnya apa namanya? Di sini berikan contoh dalam masalah muamalah seperti jual beli. Seseorang yang berkata saya beli, maknanya sudah sangat jelas. Itu tentu tidak akan orang pahami maksudnya pinjem. Ya kan? Saya beli sini. Terus antum bilang pinjem ya. Beli bukan pinjem, tahu. Ya. Maknanya jelas, beli ya, pinjem gitu kan. Itu tentu tidak akan orang pahami maksudnya pinjam. Demikian pula sewa dan sejenisnya. Demikian pula talak, nikah, hibah. Maka ini lafaz-lafaz yang sudah apa? Jelas. Ya. Maka ketika lafaz itu sudah sangat jelas, maka tidak perlu diniatkan untuk menentukannya. Karena sudah sangat jelas maknanya, Pak. Iya. Adapun kalau lafaz tersebut mempunyai beberapa makna, maka harus diniatkan pada salah satunya. Maksudnya yang mana ini? Ini dalam bahasa Arab yang disebut dengan al-alfadz al-mushtarakah. Lafaz-lafaz yang mempunyai beberapa apa? Makna. Satu lafaz tapi maknanya banyak. Contoh dalam bahasa Arab ain. Ain itu maknanya terkadang mata. Terkadang ain itu artinya mata air. Ya. Dan makna yang lainnya. Maka kalau ternyata maknanya ini gak jelas, maka harus diniatkan yang mana itu. Harus salah satunya. Supaya tidak memberikan apa? Sesuatu yang membingungkan orang. Iya. Kaidah yang keempat. Kalau lafaz yang tidak jelas itu contohnya begini. Saya milikkan pulpen ini untuk kamu. Saya milikkan untuk kamu. Atau saya berikan kepada kamu. Nih. Tapi antum niatnya apa? Maksudnya memilikan secara sementara saja alias minjemin. Maka pada waktu itu akal Islam, ya kata-kata seperti ini harus diperjelas lagi. Maksudnya apa nih? Ya
kepemilikan sementara atau untuk selamanya. Kalau selamanya namanya hibah. Kalau kepemilikan sementara hanya sebatas apa? Sebentar aja. Kepala itu wajib dikembalikan. Iya. Makanya yang namanya talak, Pak. Ada yang talak sorih dan ada talak yang ghairu sorih. Talak sorih misalnya apa? Kamu saya talak, udah jelas. Talak yang tidak sorih contohnya apa? Udah kamu pulang ke rumah bapakmu. Maksudnya apa? Kata para ulama butuh niat ini. Kalau niatnya maksudnya adalah talak, jatuh talak. Kalau tidak ada niat untuk talak, maka tidak jatuh apa? Talak. Iya. Kaidah yang keempat. Al-maqasid min manafi'il a'yan. Al-ma'qud 'alaiha idza kanat muta'ayyinah istagnat 'anit ta'yin. Manfaat-manfaat benda yang diakadkan apabila manfaatnya tersebut sudah jelas dan tertentu, maka tidak butuh lagi pada niat karena itu sudah jelas. Contoh misalnya orang yang nyewa golok atau baju, udah tahu manfaatnya semua orang tahu. Baju buat apa? Ya dipakai lah, nggak mungkin buat apa? Sosorodotan, buat apa? Ya, buat ngangon kambing dan yang lainnya, nggak mungkin. Yang namanya baju orang sudah tahu buat apa namanya penggunaannya buat apa? Buat dipakai. Pisau dan yang lainnya. Secara kebiasaan biasanya pisau buat ngiris bawang, buat dan yang lainnya, ya. Adapun kalau benda itu manfaatnya banyak seperti sewa tanah, yang namanya tanah itu banyak penggunaannya, Pak. Apakah akan untuk dibangun ataukah untuk ditanami? Itu banyak tuh. Maka yang seperti ini harus ditentukan supaya tidak terjadi persengketaan. Antum nyewa kontrakan, Pak, saya nyewa ya, disewa mau rumah. Padahal kan yang namanya rumah secara kebiasaan buat apa, Pak? Hah? Buat ditinggali. Ternyata buat nyimpen kambing. Si pemiliknya punya hak tidak untuk fasakh? Oh nggak bisa mas, yang namanya nyewain rumah itu kok ini buat nyimpen kambing enak aja. Maka yang seperti ini nggak boleh. Ya. Maka yang seperti ini dipakai dalam kebiasaan masyarakat, Pak. Ya seperti masalah tadi, masalah sewa tanah. Saya mau sewa tanah. Tujuannya buat apa tuh tanah? Apakah mau sewa tanahnya untuk bisnis, mau bikin pabrik, atau mau dicocok tanami, atau yang bagaimana? Itu semua harus dengan niat. Ya. Ikhwata Islam. Kalau manfaat barang tersebut banyak, tetapi menjadi sebuah kebiasaan di suatu masyarakat bahwa barang tersebut biasanya untuk satu saja. Maka yang dipakai di sini kebiasaan masyarakat. Iya. Jika ada orang yang menggunakannya di luar kebiasaan masyarakat, maka pada waktu itu pemilik punya hak untuk membatalkan akad. Contohnya sudah saya sebutkan tadi, ada orang sewa rumah, tapi buat nyimpen kambing. Ini di luar kebiasaan. Maka kemudian pemilik rumah punya hak buat batal. Batal Pak, nggak bisa. Saya kembalikan aja nih. Iya. Masa rumah bagus-bagus buat nyimpen ayam enak aja. Iya. Nah ini akal Islam. Kaidah yang kelima, an-nuqudu idza kana naw'uha ghaliban lam yahtaj ila bayaniha fil 'aqd. Uang apabila jenisnya banyak tersebar di sebuah negara, maka ketika akad tidak butuh menjelaskan jenisnya. Ini yang berhubungan dengan masalah uang. Ya. Di suatu negara terkadang beberapa jenis uang untuk melakukan akad, Pak. Kalau ternyata ada suatu jenis tertentu yang masyhur di negara tersebut, maka pada waktu itu cukup menyebutkan jumlah dan namanya saja. Contoh di negara kita, rupiah. Di mana rupiah adalah suatu jenis akad adalah uang atau jenis rupiah baik
Di mana rupiah adalah atau uang jenis rupiah ini kurang jelas ya. Di mana rupiah baik uang kertas ataupun uang logam, ketika terjadi akad transaksi cukup menyebutkan jumlah barang dan namanya saja. Berapa? 1.000. Pasti orang tahu maksudnya 1.000 rupiah, nggak mungkin 1.000 dolar kan? Ini berapa Pak harganya Pak? 250.000 Pak. Pasti orang tahu, karena kan yang tersebar di masyarakat ya rupiah dong. Nggak mungkin apa yen atau dolar atau yang lainnya. Ya. Namun jika menggunakan jenis lain seperti cek atau yang lainnya, maka harus disebutkan jumlahnya, namanya, jenisnya supaya tidak terjadi kesamaran. Harus dijelaskan di situ rupiah apa dolar apa. Kami juga cek. Iya. Yang keenam, al-huquq idza ta'ayyanat li mustahiqqiha kal haqqil munfarid fa innahu yata'ayyan li rabbih bi ghairi niyyah. Hak-hak apabila menjadi tertentu untuk orang yang berhak seperti hak tersendiri, maka itu menjadi sudah tertentu untuk pemiliknya dengan tanpa niat. Contoh, kalau ada orang bernazar dengan satu nazar dengan mengatakan saya bernazar kalau sembuh mau puasa 3 hari. Maka cukup padanya niat keinginan saja. Saat ia melaksanakan tidak perlu melakukan lagi niat idhofah dengan mengatakan karena Allah. Karena nazar sudah pasti semuanya karena Allah. Berbeda kalau itu banyak, seperti misalnya ada orang yang bernazar banyak. Saya mau bernazar, mau puasa, mau sholat, mau ini dan itu. Maka pada waktu itu akhwal Islam, setiap nazar itu harus ditentukan niatnya. Iya. Kaidah selanjutnya, ini yang masih berhubungan dengan masalah niatnya Pak ya. At-tasarrufat idza kanat dairah baina jihatin syatta la tansarif li ahadima illa bin niyyah. Tasarruf itu artinya perbuatan mukallaf. Apabila ditujukan kepada beberapa orang, maka pada waktu itu perbuatan tersebut tidak tertuju kecuali dengan niat. Maksudnya daripada kaidah ini adalah bahwa perbuatan mukallaf itu terkadang untuk satu orang tertentu atau untuk beberapa orang. Contoh, seseorang yang diberikan amanah untuk memegang wasiat. Misalnya si A berwasiat bahwa nanti kalau dia meninggal maka hartanya itu untuk orang-orang fakir miskin yang sudah ditentukan namanya. Lalu si A menunjuk si B sebagai pemegang wasiat yang akan menjalankan wasiat. A bilang B, nanti tolong kalau saya sudah meninggal, uang saya atau tanah saya yang di sana buat si anu dari fakir miskin. Paham tidak Pak? Nah, si B ini disebut wasi. Wasi itu artinya apa? Pemegang wasiat. Ya. Iya. Lalu si A menunjuk si B sebagai wasi, akan mengemban amanah wasiat tersebut setelah meninggalnya. Maka pada waktu itu menyerahkan amanah dia tidak membutuhkan kepada niat tertentu. Karena dia melaksanakannya memang sudah dengan pasti untuk wasiat si A. Artinya si A sudah meninggal nih. Akhirnya si B apa? Memberi kepada orang-orang yang telah ditentukan. Nggak perlu lagi diniatkan. Ini dari A, di si Anu nggak perlu. Karena memang sudah tertentu, sudah pasti. Memang ini punya siapa? Punya si A. Maksudnya begitu Pak. Iya. Masalah kayak gini aja dibahas ya Pak. Karena memang masalah ini masalah niat. Niat ini bisa berpengaruh kepada sah atau tidaknya apa? Amal. Iya. Dan kalau kita perhatikan ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari akal Islam. Antum diwakilkan sama teman. Mas, ini saya kasih duit kamu 500.000.
tolong belikan buku ya. Antum pergi ke mana? Toko, langsung beli buku yang tertentu. Nggak perlu diniatkan lagi di hati dari si fulan untuk beli, nggak perlu. Karena memang sudah tertentu. Ya. Baik, kaidah yang ke-8. La budda fin niyyah an takuna mustanidah ila ilmin jazimin aw dhannin rajih. Dalam niat harus bersandar kepada sesuatu yang sifatnya yakin atau dugaan yang kuat. Karena niat itu terkadang bersandar kepada sesuatu yang sifatnya yakin atau dugaan yang kuat atau sesuatu yang sifatnya meragukan. Bahkan terkadang di bawah keraguan, yaitu waham. Waham, Ana memberikan contoh sama antum begini. Atau melihat teman dari kejauhan. Siapa itu ya? Kayaknya itu fulan deh. Tapi masih dugaan lemah gitu, Pak. Ini namanya waham. Kemudian mendekat, iya kayaknya iya, kayaknya bukan, nah mulai ada keraguan. Mendekat lagi, iya nih dugaan saya kuat nih si fulan ini. Cuman wajahnya belum jelas. Ini dugaan, ketika di depan kita, ini si fulan. Ini baru yakin namanya, Pak. Paham tidak? Membedakan antara yakin, dugaan kuat, ragu, dan di bawah keraguan namanya apa tadi? Waham. Iya. Nah, waham, ragu dalam Islam nggak dipakai. Waham ataupun ragu dalam Islam tidak boleh apa? Dipakai. Contoh waham dalam kehidupan kita sehari-hari apa, Pak? Antum tiba-tiba suudon sama teman antum tanpa ada alasan yang jelas. Jangan-jangan si Anu, bukti antum mana? Enggak sih, cuma dugaan anak aja. Nggak ada bukti sama sekali, nggak ada apa. Ini namanya waham, Pak. Dalam Islam, sesuatu yang sifatnya meragukan aja wajib dibuang. Da'ma yaribuka ila mala yaribuk. Apalagi kalau cuma itu sebatas waham aja, Pak. Dugaan yang lemah. Ya, hati-hati. Maka pada waktu itu jangan sampai kita langsung menduga tanpa apa? Sesuatu yang bukti yang nyata. Ya. Masalahnya Pak, banyak di antara kita itu banyak menghukumi orang dengan waham. Bukan dugaan kuat lagi. Di bawah dugaan kuat, waham. Ya, mengerikan. Bahkan terkadang berani memvonis berdasarkan waham. Awas itu si fulan tuh, ya sesat. Kata siapa? Kayaknya. Kok begitu buktinya? Ya saya sih nggak punya bukti. Cuman saya firasat begitu aja. Wah ini, ya kita katakan ini berdasarkan waham Pak, bahaya Pak. Ya, ini berat ini. Nggak boleh. Jadi bisa membedakan ya antara yakin, dugaan kuat, ragu dan apa? Waham. Iya. Adapun ketiga dan keempat tidak boleh dipakai dalam niat, tidak boleh. Tuh lihat. Yang pertama yaitu sifatnya yakin. Seseorang yang hendak sholat maka dia wajib yakin sholat apa yang akan dia lakukan. Zuhur, asar, ya. Yang sifatnya dugaan kuat, seseorang yang mau sholat zuhur dan dia menduga dengan dugaan yang kuat bahwa waktu sudah masuk, maka sholatnya sah. Contoh misalnya Pak, khilaf para ulama tentang masalah orang yang sahur dengan dugaan kuat malam masih ada. Pas lagi makan, tahu-tahu terdengar, amin, apa nih? Orang udah sholat.
Dugaan dia masih ada waktu. Maka yang seperti ini apa, Pak? Sah puasanya kata para ulama, tidak batal. Kenapa? Karena memang masuk dalam kaidah ini juga sebetulnya. Pada asalnya malam masih ada yang disebutkan kaidah lain ya, al aslu baqa'u makana ala makana. Iya. Ikhwatul Islam. Nah ini ya, dan dugaan kuat itu Pak banyak dipakai dalam Islam, Pak. Dugaan kuat itu banyak dipakai dalam apa? Islam. Contoh-contohnya banyak, contohnya apa? Contohnya menerima kabar dari seorang yang kita percayai. Dan kita kemudian memutuskan berdasarkan berita dari dia. Yang namanya orang yang antum percaya ini ada kemungkinan salah nggak, Pak? Hmm? Ada kemungkinan salah, tapi kemungkinan salahnya kecil. Karena antum melihat teman antum ini orangnya jujur, amanah, dan yang lainnya. Nah ini namanya dugaan yang apa? Yang kuat, akhwal Islam. Iya. Demikian pula penentuan waktu sholat rata-rata berdasarkan dugaan kuat. Contoh misalnya kita sekarang berdasarkan jam tidak, Pak? Rata-rata. Kalau zaman Nabi nggak ada jam. Mereka melihat langsung ke mana? Ke matahari, cuaca, dan yang lainnya. Nah kata Syekh Utsaimin rahimahullah, penentuan waktu sholat dengan jam itu berdasarkan dhannun rajih. Dugaan yang kuat. Bahwa dugaan secara kuat bahwa sudah masuk waktu. Iya. Antum pernah nggak pas waktu zuhur antum melihat matahari? Nih, udah ini belum? Nggak pernah kan di antara kita. Kita cuma percaya insya Allah ini dengan dugaan kuat sudah masuk zuhur. Sebab kalau misalnya semuanya harus berdasarkan sesuatu yang yakin, berat Pak. Sulit. Dan walaupun ada perkara-perkara yang ternyata dugaan kuat pun tidak diterima. Contoh dalam masalah mengkafirkan seorang muslim. Maka mengkafirkan seorang muslim tidak boleh berdasarkan dugaan kuat. Harus berdasarkan sesuatu yang sifatnya yakin dan pasti. Ada permasalahan yang memang dugaan kuat pun tidak diterima. Iya. Paham ya ikhwatul Islam? Iya. Kaidah yang ke-9, al-khata' fima la yushtarat at-ta'yin lahu la yu'athir. Kesalahan dalam perkara yang tidak disyaratkan untuk menentukan niat itu tidak berpengaruh. Maksudnya bahwa menentukan niat itu ada dua macam. Satu, menentukan niat yang harus ditentukan, di mana ibadah tidak sah kecuali dengannya. Contohnya, menentukan apakah ibadah ini wajib atau ibadah ini sunnah. Maka, apakah mau sholat duhur atau sholat asar, maka ini harus ditentukan niatnya. Ingat, jangan sampai antum sholat duhur dengan niat sholat asar. Iya. Contoh misalnya antum tidur jam 11 siang. Tidur, baru bangun jam 4. Kemudian antum langsung sholat dengan niat sholat duhur. Padahal sudah selesai. Pas ini loh, ini udah masuk asar ya? Udah masuk asar, gimana ini? Ya, apakah sah sholatnya atau tidak? Ya, kalau dia niatnya adalah untuk qadaan, mengqadha yang telah lewat sah. Demikian pula kalau misalnya ada orang yang langsung sholat asar, pas tengah-tengah lupa belum sholat apa? Zuhur. Di tengah jalan langsung berubah niat. Ini tidak sah. Kenapa? Karena syarat niat itu kata para ulama harus berada di awal. Dan tidak boleh diputus. Sementara orang ini niatnya di tengah, sudah gitu sholat sebelumnya diputus niatnya. Sehingga akhirnya batal dua-duanya. Iya.
Yang kedua, menentukan niat sesuatu yang tidak harus ditentukan. Contohnya, meniatkan jumlah rakaat, nggak harus. Yang namanya salat zuhur sudah otomatis 4 rakaat, Pak. Jadi nggak perlu Bapak mengatakan, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Nggak perlu disebut 4 rakaat. Kenapa? Karena salat zuhur sudah pasti 4 rakaat, nggak mungkin kemana-mana. Ya. Makanya penyebutan usolli salat zuhri lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala Anda aja ini sudah salah. Kenapa? Kalau yang namanya sholat sudah otomatis untuk Allah. Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Ya. Sudah otomatis sholat zuhur itu 4 rakaat. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, ini juga nggak usah disebutin. Sudah otomatis. Kalau begini jadinya kenapa nggak disebutin aja sekalian harinya, jamnya? Yaumal itsnaini fi sa'ati kadza wa kadza. Ya Allah, repot amat hidup. Iya. Nah ini akal Islam. Yang ke-10, man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa untuk meraih sesuatu sebelum waktunya, diberikan sanksi untuk tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan tersebut. Iya. Ini kaidah berhubungan dengan orang yang suka berusaha bagaimana yang haram jadi halal biasanya, Pak. Iya. Atau sebaliknya yang halal jadi apa? Haram. Contoh Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-yahud innallaha lamma harrama 'alaihim syuhumal maitah jamaluh thumma ba'uh thumma akalu samanah. Semoga Allah melaknat orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan kepada mereka gaji bangkai, mereka pun kemudian mencairkan gaji itu, lalu dijual, lalu memakan hasil penjualannya. Kata mereka apa? Kami nggak makan bangkai. Lihat. Niat mereka ingin mendapatkan apa? Tapi Allah haramkan tetap. Baik bangkainya maupun hasilnya. Semua nggak boleh. Contoh lagi Pak, yang masuk dalam kaidah ini. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Apabila seorang anak pengen dapat warisan secepatnya. Ini bapak gue kok nggak mati-mati. Pengen cepat dapat warisan dari bapaknya. Ya, akhirnya si bapak itu dibunuh. Dia dapat warisan. Maka dalam Islam dia nggak boleh dapat warisan. Masuk dalam kaidah ini. Siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukumi tidak akan mendapatkannya. Ya. Paham tidak ya akal Islam? Contoh lagi. Ada seorang suami lagi sakaratul maut dalam sakitnya. Ketika sakarat, dia mentalak istrinya. Ya istri saya cerai. Kata para ulama, talaknya nggak sah. Kenapa? Karena ketahuan di sini dia ingin memberikan mudorot kepada istrinya. Kaidah mana? Kaidahnya mana? Ini dia kaidahnya. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Iya. Kaidah yang nomor 11. Yuktafaru fil wasail ma la yuktafaru fil maqasid. Dimaafkan dalam wasilah sesuatu yang tidak dimaafkan dalam tujuan. Maksudnya, hukum wasilah berbeda dengan hukum apa? Tujuan. Ya. Contoh, kalau ada orang bertujuan ingin berdusta, maka tentu diharamkan dalam syariat. Tetapi berbeda kalau dusta itu jadikan wasilah untuk mendapatkan maslahat yang jauh lebih besar daripada dustanya. Misal, berdusta untuk memperbaiki hubungan dua orang muslim yang bertengkar. Rasulullah membolehkan tidak, Pak? Boleh. Kata Rasulullah, la kadhiba illa fi salah. Tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama apa? Suami berdusta kepada istri. Tapi yang dimaksud oleh kata para ulama, yang dimaksud dengan dusta dalam ini
dusta yang bisa menimbulkan rasa cinta, Pak. Bukan dusta yang menimbulkan suudzon. Ya. Maksudnya gimana sih? Ada nggak dusta yang bisa menimbulkan rasa cinta? Ada. Contoh misalnya istri antum beliin sepatu buat antum. Terus dia bilang, Mas bagus nggak Mas? Sebetulnya sih antum nggak suka. Tapi antum harus berdusta supaya menyenangkan hati istri. Antum bilang, bagus kok. Ah, Masya Allah. Abi suka banget, Masya Allah. Padahal mah, boro-boro. Gitu kan. Ya. Boleh. Adapun kalau berdusta itu jadi kebiasaan, akhirnya membuat si istri jadi suudon sama kita. Kata para ulama ini tetap haram hukum. Ya, mau kemana mah, Pak? Kantor. Padahal jajan. Ya, mau kemana Pak? Mau ke itu padahal ke sono. Nah ini nggak boleh. Ini biasanya orang yang kawin lagi nggak ketahuan Pak. Ya, nggak bilang-bilang. Pasti berdusta terus itu Pak. Mau kemana mah, Pak? Ke sono. Padahal ke istri kedua. Akhirnya selama hidupnya berdusta terus. Pas ketahuan istrinya nggak percaya lagi sama dia. Akhirnya bukannya menimbulkan rasa cinta, tapi malah apa? Suudon. Akhirnya terjadi pertengkaran dan yang lainnya. Kemudian diantara yang dibolehkan kata Rasulullah apa? Mendamaikan dua muslim yang sedang bertengkar. Antum datang ke si A, tahu nggak kemarin si B, saya dengar dia muji-muji kamu loh, padahal enggak. Datang lagi ke si B, tahu nggak kemarin saya mendengar si A muji-muji kamu, Masya Allah kamu tuh orang hebat. Akhirnya gara-gara itu jadi cair. Jadi apa? Damai. Boleh. Iya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk berdusta, memang tujuannya mau berdusta, ini haram. Kalau yang tadi kan cuma wasilah, Pak. Wasilah untuk maslahat yang lebih besar. Ya. Kalau ada orang bertujuan ingin bergibah, haram dalam Islam. Ya. Tapi kalau gibah itu tujuannya untuk membela agama, seperti menggibah ahli bid'ah, yang pemikirannya jelas sesat, membahayakan banyak manusia, pemikirannya memang sangat menyimpang, dan terpaksa kita harus menyebut nama, supaya orang hati-hati dari dia. Ini wasilah, bukan tujuan. Tujuannya membela apa? Agama. Maka pada waktu itu menggibahi orang seperti ini untuk membela agama boleh. Kenapa? Karena maslahat membela agama jauh lebih besar. Iya. Kaidah ke-12. Halil ibrah bisyagil uqud au bima'aniha. Apakah yang dilihat itu redaksi akad atau maknanya? Ya. Kenapa beliau di sini menyebutkan dengan pertanyaan apakah? Karena memang terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah akad ini. Apa harus menggunakan redaksi yang ya membaku saya membeli? Apakah ya karena memang apakah harus menggunakan redaksi yang baku seperti saya membeli, saya menjual, saya menikahkan, atau boleh dengan menggunakan redaksi yang lain namun tujuannya adalah tetap untuk jual beli ataupun sesuai dengan niatnya. Pendapat yang paling kuat dalam hal pendapat jumhur yang mengatakan boleh. Bahwasanya yang dianggap itu maknanya bukan sebatas redaksinya. Contoh Pak, jual beli. Terkadang antum jual beli sama teman atau sama mesin. Tidak perlu antum berkata, mesin saya beli. Cukup antum masukin ke mana? Duit 5.000 perak, pencet, apa nih? Mau Pepsi, mau apa ini, pencet, keluar. Pendapat jumhur mengatakan jual beli ini sah. Iya. Walaupun tidak tanpa ada ijab kabul, walaupun tanpa ijab kabul. Karena yang diinginkan adalah maknanya, bukan sebatas lafadznya. Paham tidak, Pak? Iya. Makanya apakah yang dilihat itu redaksi akad atau maknanya? Kaidahnya begitu. Apakah yang dilihat itu maknanya atau lafadznya, Pak? Makanya yang dalam hal ini
Ya, pendapat yang paling kuat yang dilihat apa? Maknanya, bukan apa? Lafadznya. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib dengan lafadz. Tidak boleh dengan lafadz yang lain. Kalau jual beli harus apa? Ada lafadznya. Ijab qabul. Namun memang khilaf Pak tentang masalah akad pernikahan. Kalau akad nikah apakah harus dengan lafadz yang jelas saya menikahkan atau boleh dengan lafadz yang lain tapi tujuannya adalah menikahkan. Dalam hal ini Allah alam saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan harus dengan akad yang jelas. Karena yang namanya nikah itu cuma setahun seumur hidup sekali atau bahkan nggak sesering jual beli. Pak. Demikian pula ya masalah jual beli yang sifatnya barangnya memang sangat berharga sekali. Itu yang lebih baik dengan jelas ijab kabulnya. Wallahu alam. Contoh terkadang kalau di Saudi ataupun di negara-negara barat atau di Indonesia bahkan sebagian ada suatu cara dengan membeli minuman dari mesin. Ini sudah kita sebutkan. Atas pendapat jumhur ini sah karena dilihat maknanya. Iya. Antum kalau pernah nggak antum datang, Pak beli apaan buku? Yang mana itu? Dikasih bukunya, antum terima, kasih duit. Nggak ada ngomong. Iya. Kasih kembaliinnya, udah. Antum pulang aja. Nggak ada antum bilang, saya terima bukunya dengan harga sekian. Antum misalnya, nggak ada kan? Kebanyakan jual beli kita seperti itu, saya yakin. Antum pergi ke pasar demikian pula, Pak, cabai Pak sekilo. Oh ya, dibungkusin sama dia. Antum berapa Pak? 100.000. Kasih, dia langsung terima. Pergi antum. Tidak ada lafaz ijab kabul. Saya beli cabai sekilo dengan harga sekian. Lalu penjual berkata, saya terima. Gak ada. Ya. Bayangkan kalau misalnya harus secara lafaz, repot kita Pak. Ya, mau beli peniti yang 100 perak ijab kabul misalnya dan yang lainnya. Itu menyusahkan tentunya. Kaidah yang ke-13. La thawaba wa la iqaba illa binniyah. Tidak ada pahala dan tidak ada dosa atau sanksi kecuali dengan niat. Bahwa kita mendapatkan pahala dari Allah atau mendapatkan dosa ataupun sanksi dari Allah itu semua akibat niat-niat kita. Kalau kita berniat beramal soleh niatnya karena Allah dapat pahala. Tapi kalau bukan karena Allah dapat dosa. Pahala dan saksi itu ada dua macam. Yang pertama sifatnya duniawiyah atau yang kedua ukhrawiyah. Adapun pahala dan siksa yang bersifat ukhrawi maka ini sangat berkaitan dengan niat. Allah memberikan pahala kepada kaum mukminin karena mengharapkan ridho Allah akibat keikhlasan mereka dari amalan saleh. Iya. Nah ini akal Islam. Jadi ini tidak ada pahala dan tidak ada dosa kecuali dengan apa? Dengan niat. Dan sudah saya berikan contoh tadi Pak. Antum minum, dengan minum antum dapat pahala karena niat antum baik. Bahkan terkadang gara-gara antum minum dapat dosa karena niat antum yang tidak baik. Iya. Dalam semua perbuatan kita, kalau niatnya sudah tidak baik, maka Allah catat sesuai dengan apa? Niatnya masing-masing. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Yagzu jaisunil Ka'bah, fa idza kanu bi baida'a minal ard, khusifa bi awwalihim wa akhirihim." Nanti akan ada pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Akan memerangi apa? Ka'bah. Ketika mereka berada di suatu tempat lapang, tiba-tiba Allah tenggelamkan semuanya dari awal sampai akhir. Lalu Aisyah bertanya, perhatikan pertanyaan Aisyah. Ini menunjukkan akan kefakihan Aisyah. Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Bagaimana akan ditenggelamkan semua ya Rasulullah?
Sementara di antara mereka ada yang ikut-ikutan itu cuma mau jualan doang. Ada lagi yang ikut pasukan itu cuma pengen tahu jalan doang. Bukan mau ikut memerangi apa? Ka'bah. Gimana itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka semua akan ditenggelamkan, kemudian dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Nah, ini akal Islam. Yang ke-14, maqasidul lafzi ala niyatil lafaz. Illa fi mawdhi'in wahid wa huwa al-halif fa innahu ala niyatil mustahlif. Niat tujuan dari lafaz itu sesuai dengan niat orang yang melafadzkannya. Kecuali di suatu tempat saja itu sumpah. Maka itu atas niat orang yang meminta sumpah. Ya. Maksudnya bahwa lafaz semua orang yang mengucapkannya sesuai dengan niat dia. Dia melafadzkan ini atau melakukan itu sesuai dengan niat dia. Namun untuk sumpah, maka sesuai dengan niat orang yang minta sumpah. Sumpah ya, demi Allah ya. Akhirnya antum bilang, demi Allah. Maka demi Allahnya menurut niat antum atau menurut dia? Harus ngikutin niat dia. Bener antum gak ngomong begitu? Demi Allah. Maksudnya mengikuti niat sih dia. Gak boleh antum berkata demi Allah. Kemudian niatkan ya yang lain misalnya. Gak sah. Karena masalahnya yang minta bersumpah siapa? Kepada kita. Teman antum. Maka wajib mengikuti niat yang minta apa? Bersumpah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, yaminuka ala ma yusaddiquka alaihi sahibuka. Sumpahmu itu sesuai yang apa yang dibenarkan oleh temanmu. Kalau ternyata niatnya beda dengan yang diminta sumpah, dia sudah berkhianat. Ya. Namun dikecualikan kalau yang meminta sumpah ini orang zolim, kata beliau. Maka pada waktu itu saat itu sesuai dengan niat orang yang bersumpah supaya ia terhindar dari kezolimannya. Contoh. Di zaman Khalifah Ma'mun, para ulama dipaksa mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Di antara ulama yang ditangkap Ali ibn Madini. Dia disuruh untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka Ali ibn Madini bersumpah, demi Allah, saya bersaksi bahwasanya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, 4 ini makhluk. Niatnya Imam Ali bin Madini apa? Hah? Yang makhluk itu 4 ini. Bukan Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Padahal dia disuruh mengatakan itu, siapa yang nyuruh? Si Khalifah Ma'mun. Zolim gak dia? Zolim, karena tujuannya dia adalah mau menyiksa orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Maka Ali bin Abi berpikir gimana caranya bisa selamat ini dari kezaliman dia. Akhirnya Ali menggunakan ma'arid namanya. Dia mengatakan demi Allah, dia bersumpah bahwasannya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, kemudian meniatkan 4 ini makhluk. Maksudnya makhluk itu 4 ini, bukan itu enggak ini. Maka beliau pun selamat dan enggak diapa-apain. Iya. Ikhwatul Islam. Baik, kaidah yang ke-15. Salahul amal bi salahin niyyah wa fasaduhu bi fasadiha. Bagusnya amal sesuai dengan bagusnya niat dan rusaknya amal sesuai dengan rusaknya apa? Niat. Karena amal sangat berhubungan dengan niat. Apabila niatnya rusak, tidak ikhlas, tidak mengharapkan wajah Allah, maka amalnya juga rusak, nggak dapat pahala, Pak. Ya.
Ini akal Islam. Sebaliknya kalau amal tersebut niatnya bagus, maka amalnya tersebut juga menjadi bagus. Namun tentunya sebatas niat yang bagus tidak merubah sesuatu yang maksiat jadi taat. Gara-gara niat bagus, masa zina jadi halal? Gak mungkin. Kamu kenapa berzina? Niat saya baik kok, mau menghibur janda kesepian. Kita kata enggak boleh. Niat yang bagus tidak menjadikan maksiat jadi apa? Taat. Tidak menjadikan syirik jadi apa? Tauhid nggak bisa. Kamu datang ngapain ke dukun? Niat saya kan cuma cari rezeki doang. Syariat doang kok. Ini syariat siapa? Niat tidak menghalalkan segala cara. Ya. Nah ini akal Islam. Ke-16. An-niyah dakhilah tahtal ikhtiyar. Niat itu masuk dalam pilihan. Niat itulah amalan hati dan amalan hati sesuatu yang di bawah kemampuan hamba dan kemauannya. Ya. Maka dari itu akal Islam ini bantahan terhadap siapa, Pak? Kaum Jabariyah. Karena Jabariyah punya keyakinan hamba tidak punya pilihan. Hamba dipaksa sama Allah. Menurut Jabariyah, pelaku maksiat tidak boleh diberi sanksi. Kenapa? Karena hamba tidak punya pilihan. Kalau istri antum berzina, antum gak boleh marah sama istri. Kenapa? Udah takdir, gimana lagi? Kalau ada orang mencuri, nggak boleh disanksi. Kenapa? Udah takdir, nggak ada pilihan. Ini bantahan terhadap orang pada apa? Jabariyah. Jabariyah menghilangkan pilihan dari hamba. Sedangkan Ahlussunnah punya keyakinan, Pak, bahwa hamba punya apa? Pilihan. Niat-niat manusia berdasarkan kemauan dan pilihan dia. Antum mau minum arak ada niat nggak sebelumnya, Pak? Nggak mungkin antum berkata, tadi saya minum arak nggak niat loh. Gimana itu? Tiba-tiba tangan saya berdiri gerak sendiri. Tiba-tiba mulut saya calangap sendiri. Tiba-tiba ini saya padahal nggak ada niat. Mungkin nggak, Pak? Nggak mungkin seperti ini, Pak. Nggak mungkin. Kalau antum ngelindu dalam tidur kemudian minum arak, itu di luar kesadaran antum dimaafkan sama Allah. Kalau antum dipaksa, kalau nggak minum arak ditembak, Allah maafkan. Karena memang saat itu pilihan antum sudah tidak ada lagi. Tapi ketika antum ada pilihan antara melakukan dan tidak melakukan dan antum mampu meninggalkan, Allah tidak zolim kalau Allah mengadab kamu. Paham tidak, Pak? 17. Mala tadkhuluhun niyah minal a'mal. Apa saja amal-amal yang tidak dimasuki niat. Nah, ada ternyata amal-amal yang tidak dimasuki niat, Pak. Ini yang disebut dengan af'alut turuk. Turuk pakai bahasa Arab, ingat, bukan bahasa Jawa, Mas. Af'alut turuk. Meninggalkan. Contoh, meninggalkan maksiat. Apakah setiap hari kita diharuskan berniat? Hari ini saya berniat meninggalkan mencuri, berzina. Waduh, kalau tiap hari kalau disuruh gitu susah banget, Pak. Maka tidak ada. Kita diwajibkan atau diharuskan atau disunahkan untuk menyiapkan tiap hari seperti itu. Ya. Contoh lagi akal Islam, azanillah wa iyyakum. Mensucikan najis. Mensucikan najis itu termasuk af'alut turuk, tidak butuh niat. Contoh misalnya, kalau antum kena air kencing di kepala antum. Antum lagi jalan, tahu-tahu ada yang kencing di atas, bur. Kok buang hasur. Pas antum lagi jalan, ya tahu-tahu hujan lebat, bur. Bersih dengan sendirinya. Tanpa ada niat membersihkan. Maka yang seperti cukup tidak, Pak? Cukup. Ya, membersihkan najis kata para ulama tidak butuh niat. Kalau antum punya hutang kepada si B,
Tahu-tahu si C membayarkan hutang antum tanpa sepengetahuan siapa? Antum. Pas antum mau bayar hutang, kata si B apa? Ah, sudah dibayarin sama si C. Nggak bisa, saya belum ada niat. Oh, nggak bisa. Yang seperti ini termasuk af'alut turuk. Tidak butuh kepada apa? Niat. Paham tidak, Pak? Iya. Jadi af'alut turuk itu tidak butuh apa? Niat.